Kita akan melihat hantu Stri yang terbang melayang, memeriksa patung yang dibuatkan oleh para warga untuk penghormatan dirinya. Hantu Stri kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut, tetapi di dalam hutan terdengar suara yang menyeramkan. Karena dari balik bebatuan muncul hantu baru yang akan menjadi tandingan hantu Stri. Seorang wanita sendirian keluar di tengah malam. Wanita ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia segera mematikan rokoknya. Kemudian wanita itu melihat sosok dari kejauhan tanpa kepala. Sosok itu melemparkan sesuatu dan benda tersebut menggelinding, menyambangi wanita tadi. Dan sejurus kemudian, beberapa tahun kemudian, di kota Chanderi, warga terlihat melakukan pemujaan terhadap patung hantu Stri. Patung itu dianggap menjadi pelindung desa. Bahkan, di setiap festival, warga sering menayangkan drama berkaitan dengan hantu Stri. Hantu ini digambarkan sebagai sosok yang melindungi desa mereka dari kuasa jahat. Isliye sab ghar ke bahar ki shakti to uski choti mein thi. Rudra adalah seorang pemain drama keliling yang biasa melakukan pertunjukan dari desa ke desa. Rudra dan kelompoknya memainkan drama sambil menyanyi. Suatu hari, Rudra mendapatkan sepucuk surat dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Setelah membuka surat itu, Rudra tampak terkejut karena seseorang mengirimkan Rudra potongan dari serpihan buku tentang manusia tanpa kepala. Rudra memiliki teman bernama Vicky. Sampai saat ini Vicky masih menjomblo. Dia sering berhalusinasi punya kekasih cantik dan kekasihnya ini muncul dalam hayalan Vicky tanpa sepengetahuan orang lain. Vicky merasa jika kekasihnya ini benar-benar nyata. Vicky ingin mencium kekasihnya, tetapi dia mencium bau yang tidak sedap. Ternyata, Vicky kembali berhalusinasi, dan kekasihnya itu ternyata Rudra yang dipenuhi dengan bau alkohol. Vicky hampir saja mencium Rudra, tetapi dia pada akhirnya sadar setelah Rudra menamparnya. Rudra lelah dengan sikap temannya yang satu ini, karena dia selalu berhalusinasi memiliki pacar yang cantik. Setelahnya, Rudra memberikan surat yang dia terima dari tukang pos. Ada sepucuk surat yang bertuliskan kalimat, "Dia akan datang kembali." Nah, Rudra penasaran apa maksud dari surat tersebut dan siapa yang akan datang kembali ke desa Chanderi. Vicky juga ternyata ikutan bingung. Dia tidak mau memikirkan tentang isi surat tersebut. Menurut Vicky, kemungkinan ada orang iseng yang sengaja melakukan hal itu. Vicky kembali ke rumah dan dia dinasihati oleh ayahnya. Ayah Vicky meminta agar anaknya itu segera menikah. Ayahnya bahkan curiga apakah Vicky benar-benar normal atau tidak, karena sampai saat ini ayahnya tidak pernah melihat Vicky punya pacar. Ayah Vicky kemudian memberikan sejumlah uang kepada putranya ini agar dia bisa bersenang-senang dengan seorang wanita. Vicky mengambil uang ayahnya, tetapi dia tidak mengindahkan nasihatnya karena Vicky sadar jika dia normal, dan saat ini dia bahkan memiliki kekasih yang dia rahasiakan dari sang ayah. Vicky bertemu dengan temannya yang bernama Bitu. Seperti biasa, Vicky curhat tentang kekasih hayalannya itu, tetapi Bitu menyarankan agar Vicky berhenti memikirkan gadis yang tidak nyata itu. Vicky tetap ngotot. Dia yakin bahwa gadis itu nyata karena dia sering bertemu dengannya, walaupun orang lain tidak pernah melihat gadis itu. Nah, tidak lama kemudian, mereka didatangi oleh seorang wanita cantik, dan wanita itu ternyata kekasih Bitu yang bernama Chiti. Chiti rajin olahraga, dan dia tidak suka kekasihnya Bitu memiliki pola makan yang tidak sehat. Dia kemudian menyarankan pacarnya agar berolahraga dan makan makanan yang bergizi. Happy Chitty, sleepy Chitty, happy Chitty, sleepy Chitty. Bitu sangat menyayangi Chiti. Setiap malam dia menyanyikan lagu Nina Bobo untuk kekasihnya itu. Chiti tidak bisa tidur sebelum dinyanyikan oleh Bitu. Tidak lama kemudian, Chiti akhirnya tertidur. Bitu kemudian turun ke lantai bawah karena di sana temannya Vicky sudah menunggu. Mereka janji untuk nongkrong berdua. Nah, ketika Vicky dan Bitu bersiap untuk berangkat, hantu tanpa kepala justru muncul ke dalam rumah dan dia menculik Chiti.
hantu tanpa kepala menculik Chiti, Bitu dan Vicky segera naik ke kamar atas untuk melihat keadaan Chiti, tetapi mereka terlambat. Hantu tanpa kepala sudah membawa kabur wanita kesayangan Bitu. Bitu dan teman-temannya segera meminta bantuan warga untuk mencari Chiti, tetapi ketika mereka mengejar sosok hantu tersebut, mereka menemukan seorang tunawisma, dan dari keterangan tunawisma ini, Chiti dibawa kabur oleh hantu tanpa kepala. Bahkan tunawisma ini mengatakan jika hantu itu menembus dinding kemudian menghilang. Warga tidak percaya dengan cerita tunawisma tersebut. Nah, ketika warga berkerumun, Vicky justru melihat sosok dari kejauhan. Dia mengejar sosok itu sendirian, dan setibanya di sebuah hutan, Vicky menemukan sebuah gedung tua yang terbengkalai. Vicky masuk ke dalam dan dia mendengar suara memanggil namanya. Suara tersebut mengingatkan Vicky dengan sosok hantu Stri. Di film sebelumnya, Vicky adalah orang yang memotong rambut hantu tersebut. Karena itulah, sekarang Vicky ketakutan. Dia menyesal karena telah memotong rambut hantu itu, yang membuat Vicky sekarang dihantui oleh Stri. Vicky meminta maaf. Dia kemudian memejamkan mata dan mencoba kabur dari tempat tersebut. Tetapi mendadak muncul sosok wanita idamannya. Vicky mengira dia sedang berhalusinasi. Dia pikir wanita itu pasti Rudra. Vicky kemudian meminta agar wanita itu menampar dirinya. Dan wanita itu benar-benar menampar Vicky. Tetapi ketika Vicky tersadar, dia masih melihat sosok wanita tersebut. Dengan kata lain, wanita itu bukanlah halusinasi Vicky. Vicky merasa sangat gembira ketika mengetahui jika wanita itu nyata. Meskipun Vicky tidak mengetahui nama wanita itu, tetapi dia benar-benar jatuh cinta kepadanya. Wanita misterius tersebut kemudian berkata, "Vicky, aku tahu siapa yang menculik Chiti dan para wanita di desa. Penculiknya adalah orang yang telah membunuh PSK, kemudian mengubahnya menjadi hantu Stri. Dan penculik itu adalah hantu tanpa kepala." Nah, untuk membuktikan ucapannya ini, wanita itu kemudian menunjukkan mural yang ada di dinding. Dari mural tersebut, nampak sosok besar yang membunuh seorang PSK. Tetapi di samping PSK itu ada sosok anak kecil. Vicky penasaran dan dia bertanya, tetapi wanita idamannya itu tidak memberikan jawaban. Vicky segera bertemu dengan Rudra. Di sana, Rudra sudah ditemani oleh Bitu. Vicky mengatakan bahwa orang yang menculik Chiti adalah hantu tanpa kepala. Nah, berdasarkan surat yang didapat oleh Rudra, surat itu menyebutkan bahwa pembunuh Stri adalah kepala desa yang bernama Chanderban. Chanderban memaksa beberapa wanita untuk menjadi PSK. Nah, seorang wanita merasa sangat teraniaya dan dia mencoba melawan, tetapi Chanderban membunuh PSK ini di depan putrinya yang masih kecil. PSK ini pada akhirnya menjadi hantu Stri dan dia memenggal kepala Chanderban. Vicky kembali berhalusinasi dan dia bertemu dengan wanita idamannya. Mereka menari bersama, tetapi tiba-tiba wanita idamannya itu berubah. Vicky mengerang kesakitan, jari tangannya putus. Tiba-tiba datang dua orang temannya yaitu Rudra dan juga Bitu. Vicky mengatakan bahwa dia digigit oleh wanita idamannya. Tetapi tentu saja teman-temannya ini tidak percaya karena jari tangan Vicky ternyata masih utuh dan tidak putus. Rudra kembali menasehati Vicky. Dia takut temannya itu akan menjadi gila hanya karena wanita idaman dalam halusinasinya. Nah, setelah itu, mereka kemudian memikirkan bagaimana cara mengalahkan hantu tanpa kepala. Menurut Vicky, Chanderban dibunuh oleh PSK yang menjadi hantu Stri. Jadi, satu-satunya cara agar bisa membunuh hantu tanpa kepala adalah dengan memanggil kembali hantu Stri supaya datang ke desa itu. Dengan harapan, Stri bisa membunuh hantu Chanderban alias hantu tanpa kepala. Untuk menghubungi Stri agar datang kembali ke desa itu, mereka butuh seorang cenayang yang memiliki indera keenam, dan pemuda ini bernama Jana. Jana adalah seorang pemuda yang agak aneh. Ketika Vicky dan Bitu datang ke rumahnya, mereka melihat seekor serigala di dalam kamar Jana. Serigala itu kemudian kabur dari rumah tersebut. Jana mengatakan bahwa serigala itu temannya, dan dia merasa sangat sedih karena temannya itu kabur akibat kedatangan Vicky dan juga Bitu. Vicky dan Bitu kemudian menawarkan Jana untuk memanggil kembali hantu Stri.
Pada awalnya Jana tentu saja tidak mau. Tetapi setelah dirayu dan dibujuk, pemuda bertubuh jangkung itu pada akhirnya setuju. Mereka membujuknya dengan mengatakan bahwa Jana akan dilibatkan dalam pertunjukan tari-tarian dan juga drama yang biasa ditampilkan oleh Rudra. Mereka membohongi Jana agar memanggil arwah hantu Stri. Jana merasa begitu senang dilibatkan dalam sebuah teater. Dia memang bermimpi untuk menjadi pemain drama. Mereka bertiga akhirnya bertolak dari kota Delhi. Ketika tiba di desa itu, Jana pada akhirnya sadar jika dia telah dibohongi oleh teman-temannya. Jana ingin kembali ke kota Delhi, tetapi Vicky dan Bitu terus membujuk Jana agar mau bergabung dengan mereka demi keamanan desa. Karena dengan memanggil hantu Stri, diharapkan agar desa itu bisa bebas dari hantu tanpa kepala. Nah, karena kedua temannya ini memohon dan memelas atas nama persahabatan, Jana pada akhirnya luluh dan dia setuju. Jana dan teman-temannya masuk ke tempat di mana hantu Stri berada. Tetapi hantu itu tidak mau muncul. Menurut Jana, hantu itu hanya akan keluar jika mereka sendirian. Nah, supaya hantu ini muncul, Vicky, Bitu, dan juga Rudra kompak meninggalkan Jana sendirian. Walaupun Jana sebenarnya tidak mau. Ketika Jana sendirian dan dia berniat memanggil hantu Stri, tetapi Jana justru diserang oleh hantu tanpa kepala. Rudra, Bitu, Vicky, dan juga Jana kabur dari tempat tersebut. Mereka mengendarai sepeda motor. Tetapi di tengah perjalanan, mereka diserang oleh hantu tanpa kepala. Hantu tanpa kepala mengejar mereka semua dan dia menyerang Jana. Jana menyiram wajah hantu itu menggunakan alkohol, kemudian membakarnya. Kepala hantu itu kemudian terjatuh di jalanan dan ditabrak oleh motor Bitu dan Vicky. Motor itu terjatuh yang membuat Vicky dan Bitu terpaksa berlari untuk mengejar motor temannya Rudra. Mereka akhirnya bisa meloloskan diri dari hantu tanpa kepala tersebut. हर बार मैं क्यों फंसता हूँ पहले स्त्री Vicky dan teman-temannya kabur ke karnaval. Di sana mereka mendengar suara hantu tanpa kepala. Mereka kemudian bersembunyi dalam replika seekor gajah. Vicky dan teman-temannya mencoba keluar dari karnaval tersebut, tetapi agak sulit karena mereka harus membawa replika gajah yang lumayan berat dan mereka tidak tahu arah yang dituju karena tidak bisa melihat keluar. Tiba-tiba suasana menjadi sepi. Mereka pikir hantunya sudah pergi. Tetapi ketika mereka memeriksa, ternyata hantu itu masih ada di sana. Hantu tanpa kepala mendadak muncul dan dia mencekik leher Vicky. Teman Vicky yang lainnya berusaha untuk menolong Vicky, tetapi mereka tidak berdaya. Seketika muncul wanita idaman Vicky. Dia mencambuk hantu tanpa kepala menggunakan rambutnya. Vicky merasa senang dan bangga. Untuk pertama kali, wanita idamannya itu menunjukkan wajahnya di depan teman-temannya. Bahkan kali ini, wanita itu tampak begitu perkasa ketika bertarung dengan hantu tanpa kepala. Ternyata hantu itu sangat kuat. Dia berhasil mengalahkan wanita idaman Vicky. Setelahnya, hantu tanpa kepala menghancurkan patung Stri yang dibangun oleh warga desa. Pagi tiba dan hantu tanpa kepala kemudian menghilang. Di saat itulah Vicky menceritakan kepada teman-temannya bahwa dia tidak berhalusinasi karena saat ini wanita idamannya itu benar-benar nyata. Wanita itu kemudian menjelaskan bahwa dia menggunakan rambut Stri untuk melawan hantu tanpa kepala. Meskipun demikian, wanita idaman Vicky mengatakan bahwa dia bukan tandingan hantu tersebut. Mereka harus memikirkan cara lain agar bisa mengalahkan hantu tanpa kepala. Sementara itu, Jana terlihat begitu ketakutan. Pemuda yang satu ini ternyata punya indera keenam dan dia bisa merasakan kehadiran hantu tanpa kepala. Dia bahkan bisa mengetahui lokasi di mana hantu tanpa kepala itu bersembunyi. Ternyata hantu itu menyembunyikan para wanita cantik yang diculiknya dalam sebuah gua, dan di gua itu terdapat lava yang mematikan. स्त्री का लाना दीवार पे लिखने से स्त्री नहीं आती। आधुनिक लड़कियों को लेके जा रहा था हम तो। Para wanita di desa Chanderi marah kepada Vicky karena Vicky adalah orang yang menyebabkan hantu Stri kabur dari desa Chanderi.
ketika hantu Stri ada di desa tersebut, hantu itu hobinya hanya menculik laki-laki, bukan para wanita. Nah, ketika hantu Stri sudah diusir oleh Vicky dari desa itu, desa Chanderi justru terancam oleh hantu tanpa kepala. Dan hantu ini targetnya adalah menculik para wanita. Karena itulah, emak-emak di desa itu tidak terima. Mereka meminta pertanggungjawaban Vicky supaya Vicky bisa mengalahkan hantu tanpa kepala. Wanita di desa itu kemudian kompak menjadikan Vicky sebagai pahlawan pelindung desa yang siap mengusir hantu tanpa kepala dari desa mereka. Meskipun Vicky pribadi tidak siap melakukan hal tersebut. Vicky bingung bagaimana caranya mengalahkan hantu tanpa kepala. Dia kemudian mendatangi wanita idamannya untuk meminta bantuan. Nah, menurut gadis itu, Vicky harus membunuh hantu tanpa kepala dengan cara menikam dadanya menggunakan sebilah belati. Wanita itu kemudian memberikan belatinya kepada Vicky. Setelah mendapatkan belati tersebut, Vicky bingung bagaimana caranya agar memancing hantu tanpa kepala muncul di desa itu. Menurut temannya Rudra, hantu tanpa kepala adalah mantan kepala desa dan dia sangat senang bermain perempuan. Jadi, cara terbaik untuk memancing hantu itu adalah dengan mengadakan tarian yang dikendalikan oleh wanita cantik. Kebetulan, Rudra punya teman seorang penari. Penari cantik itu bernama Shama. Ketika Shama sedang asik menari, mendadak hantu tanpa kepala datang. Dia tertarik dengan kecantikan wanita itu. Vicky kemudian maju ke depan dengan membawa belati. Dia siap untuk membunuh hantu tanpa kepala. Vicky gagal membunuh hantu tanpa kepala. Dia justru pingsan ketika hantu itu mengeluarkan sihirnya. Sihir dari hantu itu juga membuat warga desa yang berkerumun di sana terpengaruh oleh kekuatannya. Hantu tanpa kepala kemudian menculik penari cantik itu dan membawanya kabur. Sementara warga desa, beberapa di antara mereka hilang kesadarannya dan mulai menghasut orang-orang agar menjadi pengikut hantu tanpa kepala. Vicky bertemu dengan wanita idamannya. Dia marah kepada wanita itu karena ketika Vicky melawan monster tanpa kepala, wanita idamannya itu justru tidak ada di tempat. Nah, di saat itulah gadis idaman Vicky mengatakan bahwa dia tidak datang karena ketika hantu tanpa kepala datang ke desa, wanita itu justru datang ke markas hantu tanpa kepala. Dia ingin masuk ke dalam sarangnya, tetapi tidak bisa. Tujuan wanita idaman Vicky datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan para gadis yang telah diculik oleh hantu tersebut. Nah, menurut keterangan gadis ini, gua itu dikunci dengan kekuatan gelap dari hantu tanpa kepala. Vicky masih tetap tidak terima. Dia merasa jika wanita itu berbohong. Sampai saat ini, Vicky bahkan tidak mengetahui nama wanita itu. Wanita idaman Vicky kemudian meyakinkan Vicky bahwa dia benar-benar tulus mencintai Vicky. Dia sengaja tidak mengungkapkan jati dirinya, karena jika hal itu terjadi, maka hubungan Vicky dan wanita itu akan berakhir. Ketika ditanya lebih lanjut, wanita ini tidak bisa menjelaskan alasannya. Dia hanya meminta Vicky agar mengerti keadaannya. Karena sayang kepada wanita ini, Vicky akhirnya mengalah. Rudra tampak sedih. Temannya Shama diculik oleh hantu tanpa kepala. Rudra bingung bagaimana caranya menyelamatkan Shama. Dia kemudian teringat akan surat misterius tersebut. Rudra kembali membaca surat itu dan dia menemukan informasi tentang hantu tanpa kepala. Dari surat tersebut, Rudra menemukan fakta bahwa untuk mengalahkan hantu tanpa kepala, mereka harus menemui seorang pria di rumah sakit jiwa yang bernama Bhopal. Bhopal tinggal di rumah sakit jiwa dan sikapnya begitu eksentrik. Meskipun demikian, Bhopal tahu bagaimana caranya agar mengalahkan hantu tanpa kepala. Dan orang yang bisa mengalahkan hantu tersebut hanyalah hantu Stri. Bhopal bahkan memberikan petunjuk bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam markas hantu tanpa kepala. Untuk melakukan itu, mereka harus melakukan perpaduan antara pria dan wanita. Nah, setelah mendengar ucapan Bhopal, mereka kebingungan bagaimana mencari atau memecahkan petunjuk yang diberikan oleh Bhopal. Apa yang dimaksud Bhopal dengan mengatakan bahwa orang yang bisa masuk ke dalam gua adalah perpaduan antara pria dan wanita? Terlebih lagi, mereka bingung bagaimana cara memadukannya. Beruntung, di saat itu, wanita idaman Vicky mengatakan bahwa dia tahu caranya untuk menggabungkan wanita dan pria. Karena wanita ini sebelumnya pernah belajar ilmu sihir.
लग रहे हो असली राजकुमार। Vicky dan teman-temannya masuk ke dalam gua tempat hantu tanpa kepala. Mereka membawa Bitu yang sudah dalam keadaan dirasuki oleh hantu tersebut. Supaya Bitu tidak membuat masalah, mereka mengikat tangan dan juga mulutnya. Di tempat itu ada sebuah gua, dan gua ini tidak bisa ditembus oleh wanita idaman Vicky. Wanita itu mengatakan kepada Vicky bahwa dia belajar ilmu sihir dari ibunya. Cara menembus masuk ke dalam gua adalah dengan menyatukan tubuh Vicky dan juga tubuh wanita itu menggunakan mantra. Nah, pada akhirnya tubuh Vicky dan juga wanita idamannya itu menyatu. Kemudian mereka bisa menembus dinding gua. Setelahnya tubuh mereka kembali terpisah. Mereka masuk ke dalam dan terus menelusuri tempat itu. Gua itu gelap dan ditumbuhi oleh akar-akar kering. Di sana juga ada sungai lava, persis seperti yang dilihat oleh Jana menggunakan indera keenamnya. Di seberang gua ada beberapa wanita yang diculik dan disandra di sana. Untuk bisa mencapai tempat itu, mereka harus menyeberangi lava. Sebelum Vicky melakukan itu, wanita idamannya kemudian berkata, "Vicky, sebenarnya wanita yang harus dikorbankan untuk hantu tanpa kepala adalah aku, karena aku memiliki rambut dengan kekuatan sihir menyerupai hantu Stri." Vicky tidak percaya dengan ucapan wanita itu, tetapi gadis idamannya meyakinkan bahwa apa yang dikatakan itu memang benar adanya. Itu sebabnya hantu tanpa kepala terus menculik para wanita di desa dengan tujuan bisa menemukan wanita yang memiliki rambut dengan kekuatan Stri. Vicky tidak mau wanita idamannya itu dikorbankan. Dia mulai panik, tetapi wanita itu berusaha menenangkan Vicky dan mengatakan bahwa dia harus fokus untuk membunuh hantu tanpa kepala supaya pengorbanan wanita itu tidak sia-sia. Vicky akhirnya setuju. Dia mulai menyeberangi jembatan melintasi sungai lava. Sementara itu, di luar gua, Jana punya indera keenam dan dia mengetahui semua yang terjadi di dalam gua. Jana kemudian menceritakan apa yang terjadi kepada teman Vicky, yaitu Rudra. Vicky akhirnya berhasil menyeberangi jembatan lava dan di sana dia melihat banyak wanita korban penculikan hantu tanpa kepala. Vicky bahkan menemukan Chiti. Hantu tanpa kepala muncul dan dia mulai menyedot kekuatan wanita idaman Vicky. Seketika, para wanita lainnya juga ikut tersedot auranya. Vicky tidak terima. Dia berlari dan melompat kemudian memotong kepala hantu tanpa kepala. Hantu tanpa kepala itu ternyata sangat sakti. Dia tidak mati, tetapi justru kepalanya bertambah menjadi banyak. Di saat itulah wanita idaman Vicky membuka ikatan rambutnya dan dia mulai menggunakan kekuatannya untuk menyerang hantu tanpa kepala. Semakin banyak mereka memotong dan memukul hantu itu sampai kepalanya pecah, maka kepala hantu itu akan berubah menjadi kepala yang baru. Sekarang Vicky dan wanita idamannya itu diserang terus-menerus oleh hantu tanpa kepala. Ketika mereka sedang dikepung oleh hantu tanpa kepala, di saat itulah Vicky melihat sebuah pedang yang menancap pada batu. Nah, menurut keterangan dari wanita idaman Vicky, pedang itu adalah pedang yang pernah digunakan oleh hantu Stri dan menjadikan Canderban sebagai hantu tanpa kepala. Vicky segera berlari ke arah pedang tersebut dan mencoba menariknya, tetapi pedang itu terlalu kuat menempel pada batu. Vicky gagal mencabut pedang yang ada di batu tersebut. Wanita idamannya kemudian berteriak, "Vicky, untuk mencabut pedang itu kau harus melakukannya dengan hati yang penuh cinta." Tetapi sayang, di saat itu Vicky sedang diserang oleh hantu tanpa kepala yang membuatnya ketakutan sehingga dia bersembunyi. Nah, Gelovers, masih ingat dengan serigala yang ditemukan di rumah Jana? Ternyata serigala yang satu ini bukan sembarang serigala, dan dia adalah serigala yang bisa berubah menjadi manusia serigala. Manusia serigala tersebut kemudian menyerang kepala hantu tanpa kepala. Manusia serigala berubah menjadi serigala dan dia menyerang kepala hantu dengan begitu mudah. Pada akhirnya, kepala hantu itu ketakutan dan kabur. Tiba-tiba muncul tubuh dari hantu tanpa kepala. Sekarang hantu itu menggabungkan kepalanya di bagian tubuhnya sehingga dia bisa bergerak dan melihat sekelilingnya dengan leluasa. Manusia serigala mencoba menyerang, tetapi serigala itu kalah. Wanita idaman Vicky juga ikutan menyerang menggunakan rambutnya, namun rambutnya itu berhasil diputuskan oleh hantu tanpa kepala. Vicky sendiri mencoba menyerang hantu itu menggunakan belati yang dia bawa, tetapi dia juga gagal. Di saat itulah wanita idaman Vicky yang hampir sekarat kemudian berteriak memanggil ibunya.
Ketika mendengar teriakan itu, hantu Stri muncul dari kejauhan. Ternyata, Stri adalah ibu dari wanita idaman Vicky. Setelah itu, terjadi pertarungan dahsyat antara hantu Stri melawan hantu tanpa kepala. Ketika pertarungan itu terjadi, wanita idaman Vicky berusaha meyakinkan Vicky bahwa cara untuk mencabut pedang yang menempel di batu adalah dengan menggunakan kekuatan keikhlasan, hati yang jujur, dan juga kekuatan cinta. Vicky kembali mencoba mencabut pedang tersebut. Dia berusaha untuk berkonsentrasi, dan pada akhirnya dia berhasil mencabut pedang dari batu. Dan setelahnya, Vicky melemparkan pedang itu ke arah hantu Stri. Hantu itu kemudian mengambil pedangnya dan dia bertambah semakin kuat. Di saat bersamaan, para wanita di desa Chanderi melakukan ritual doa untuk memberikan kekuatan kepada hantu Stri. Stri memotong bagian tubuh hantu tanpa kepala, dan setelahnya dia menyeret tubuh itu kemudian membuangnya di dalam lava. Tubuh hantu tanpa kepala hancur terbakar, tetapi kepalanya berhasil keluar dari dalam lava untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah hantu Stri segera menangkap kepala itu kemudian memenggalnya. Setelah membunuh hantu tanpa kepala, Stri mencoba menyerang Vicky dan wanita idamannya. Tetapi wanita idaman Vicky menghentikannya. Di saat itulah wanita itu berkata, "Terima kasih ibu." Hantu Stri kemudian menatap ke arah wanita itu dan dia sadar jika wanita itu ternyata adalah putrinya. Stri kemudian meninggalkan Vicky karena Stri adalah hantu pelindung desa Chanderi. Setelah itu, Vicky dan teman-temannya berhasil membawa keluar para wanita yang pernah diculik oleh hantu tanpa kepala. Tidak hanya itu, dari kejauhan, manusia serigala mengikuti mereka. Keesokan harinya, wanita idaman Vicky akhirnya berterus terang. Vicky pernah melihat mural di dinding, dan di dalam mural itu tampak hantu Stri memenggal kepala desa Chanderban. Di samping mural itu ada anak kecil, yaitu anak dari hantu Stri. Dan anak kecil itulah yang sekarang menjadi wanita idaman Vicky. Dia mengaku jika Stri adalah ibunya. Dalam insiden tersebut, dia dan ibunya tewas dihabisi oleh Chanderban. Ibunya kemudian balas dendam dengan memenggal kepala desa itu. Hanya saja, sekarang dia sudah dewasa. Wanita idaman Vicky kemudian mengatakan bahwa cinta mereka tidak bisa menyatu karena mereka berada di alam yang berbeda. Vicky siap menerima wanita itu dalam keadaan apapun, manusia maupun hantu. Dia kemudian bertanya siapa nama gadis itu. Gadis idaman Vicky kemudian membisikkan namanya di telinga Vicky tanpa sepengetahuan penonton. Gadis itu juga berpesan kepada Vicky bahwa mereka pernah menyatu dan dia akan selalu ada dimanapun Vicky berada. Setelah berkata demikian, gadis itu kemudian menghilang. Di akhir film, seorang pria mendapatkan lava yang berisi cairan tubuh dari hantu tanpa kepala. Cairan lava itu kemudian menyerap masuk ke dalam tubuh pria tersebut. Dan film pun berakhir.